Halo teman-teman semua, mari kita bahas kembali tryout untuk pelajaran ekonomi ya. Tanpa basa-basi, kita mulai aja langsung nomor 1. Berikut ini merupakan jenis pajak pemerintah pusat, kecuali. Nah, pajak itu pembagiannya ada yang ditarik oleh pemerintah pusat, ada juga yang untuk pemerintah daerah. Nah, contohnya untuk yang pajak pemerintah pusat itu ada bea materai, PPNBM ini adalah pajak penjualan barang mewah. Lalu PPN ini adalah pajak pertambahan nilai, baru yang keempat PPh itu adalah pajak penghasilan. Sementara pajak daerah itu lebih banyak. Yang pertama ada pajak restoran, PKB ini pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak air tanah, dan juga pajak-pajak yang lainnya. Jadi di sini kecuali berarti yang bukan pemerintah pusat. Berarti B ya jawabannya, pajak restoran. Berikutnya, nomor 2. Nunung adalah seorang perawat, pindah dari Bandung ke Solo untuk mengikuti keluarga dan untuk beberapa waktu belum dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Kondisi yang dialami oleh Nunung tersebut adalah contoh dari pengangguran. Nah, pengangguran itu ada banyak macamnya. Di sini yang A ada konjungtural, nama lain konjungtural itu siklis. Ini adalah pengangguran karena terjadinya krisis ekonomi. Lalu ada pengangguran musiman, ini terjadi karena perubahan musim, misalnya petani ya. Dia di musim panen, setelah itu dia menganggur dulu ya sebelum masuk musim tanam. Lalu ada pengangguran terselubung atau dispris. Nah, ini adalah pengangguran di mana dia sebenarnya kerja, cuman dia tidak sesuai dengan keahliannya atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia kurang produktif. Yang berikutnya struktural, ini karena perubahan struktur ekonomi, misalnya dulunya negara pertanian, sekarang berubah jadi negara industri, jadi para petani itu nganggur. Nah ini yang terakhir ya, merupakan jawaban dari nomor 2, friksional. Jadi ini terjadi karena adanya kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Nah kesenjangannya bisa apa? Bisa karena mungkin waktu, informasi, jarak, dan juga keahlian. Nah itulah yang menyebabkan seseorang menganggur. Jadi misalnya mungkin dia posisinya lagi di Bandung, lalu ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan dia, misalnya ada di Jakarta, nah itu berarti pengangguran friksional. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E. Nomor 3, kenaikan harga barang A yang merupakan substitusi dari barang B akan menyebabkan. Nah, di elastisitas silang, nanti kita akan mengenal ada dua jenis barang. Barang substitusi, itu artinya barang pelengkap, lalu barang komplementer, barang pengganti. Maaf, kebalik ya. Substitusi itu barang pengganti, komplementer itu barang pelengkap. Nah, elastisitas silangnya untuk substitusi itu positif, untuk komplementer itu negatif. Nah, ini bisa kita lihat dari gambarnya ya. Jadi kalau artinya substitusi, barang substitusi itu positif, artinya tanda panahnya itu searah. Nah, karena dia elastisitas silang, jadi yang kalian harus lihat adalah silangnya, posisi silangnya. Nah, kalau kita lihat di sini A, harganya P itu price, harganya naik, maka quantity dari B itu pasti akan naik. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang satunya lagi, harganya B itu turun, maka pasti quantity A itu turun. Nah, itu untuk elastisitas silang barang substitusi. Jadi, si posisi silangnya, tanda ini searah. Nah, kalau yang komplementer itu berlawanan arah. Jadi, kalau di sini harganya untuk barang A naik, nah pasti quantity untuk barang B itu turun. Gitu, jadi arahnya berlawanan. Jadi ini adalah barang substitusi, terus dibilang harganya naik. Nah, udah pasti jawabannya kuantitinya barang B itu naik, harganya barang B itu turun. Mari kita cek, jawabannya ini C ya. Kurva permintaan barang B bergeser ke kanan. Nah, bergeser ke kanan itu artinya naik. Jadi jangan lupa ya, geser kanan naik, geser kiri turun. Terus harga barang B turun. Oke, nomor 3 jawabannya C. Nomor 4, berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan koperasi kecuali.
Nah, di Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 disebutkan ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotanya harus sukarela terbuka, pengelolaannya harus demokrasi. Yang kedua, yang ketiga, pembagian SAU-nya sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Yang keempatnya ada pemberian balas jasa terhadap modal. 5, mandiri. 6, pendidikan perkoperasian. 7, kerjasama antar koperasi. Nah, ini prinsipnya. Jadi yang bukan A ya, kesejahteraan anggota menjadi prioritas yang utama. Itu tidak ada ya di prinsip koperasi yang tercantum di dalam undang-undang. Nomor 5, berikut ini adalah pernyataan yang bersifat normatif. Nah, di dalam ekonomi ada pernyataan yang normatif, lalu satu lagi pernyataan yang positif. Nah, pernyataan ekonomi normatif itu adalah dia biasanya pendapat subjektif. Jadi bagaimana orangnya ya. Nah, pernyataan ini biasanya berisi kata harus dan seharusnya, atau dia bisa jadi ngasih saran kepada orang-orang. Kalau pernyataan positif, bedanya adalah kalau ini bukan ngasih saran, tapi dia ngasih fakta atau hubungan sebab akibat yang sesuai dengan teori ekonomi. Itulah ya positif dan normatif. Nah, kalau kita lihat yang A, peningkatan anggaran kesehatan bisa menyebabkan pengurangan alokasi untuk sektor lain. Berarti ini sebab akibat ya, positif. Dampak pengurangan anggaran kesehatan akan dirasakan paling besar oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ini juga positif ya, sesuai data. Pengurangan anggaran kesehatan berpotensi mengurangi jumlah pekerjaan. Ini juga positif. Peningkatan anggaran kesehatan telah menghasilkan tambahan puskesmas baru. Ini juga positif. Nah, yang E ya, yang normatif. Pelayanan kesehatan gratis harus diberikan kepada semua masyarakat. Nah, ini normatif ya. Ada kata harus, tapi juga biasanya dia bersifat saran. Jadi nomor 5 jawabannya adalah E.